Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kecoak Sakti Official di seri konsep dasar algoritma dan pemrograman. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang pengantar algoritma dan pemrograman. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang apa itu algoritma. Algoritma merupakan metode atau langkah-langkah yang disusun secara berurutan dan terstruktur yang tujuannya yaitu untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu permasalahan yang ada, dan biasanya permasalahan itu akan dipecahkan dengan berupa instruksi ataupun kegiatan. Konsep dari algoritma ini ditemukan oleh seorang ilmuwan matematika yang disebut dengan Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau dikenal sebagai Al-Khawarizmi. Beliau merupakan bapak algoritma dan penemu aljabar. Jadi julukannya seperti itu ya teman-teman, merupakan bapak algoritma dan penemu aljabar. Jadi teman-teman jangan heran ya, misalnya kalau teman-teman ingin masuk ke jurusan IT atau berkaitan dengan komputer, pasti selalu ditemukan banyaknya mata pelajaran matematika. Karena pada dasarnya atau sejarahnya, dasar komputer itu terciptanya dari ilmu matematika. Adapun keuntungan dan manfaat dari algoritma itu sendiri, yang pertama, solusi untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Jadi, algoritma ini berisikan langkah-langkah yang tujuannya yaitu untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Selanjutnya, menyederhanakan program yang akan digunakan. Algoritma ini tujuannya yaitu untuk menyederhanakan program yang akan kita buat, sehingga mudah dipahami oleh banyak orang. Selanjutnya, dapat digunakan secara berulang pada program yang sama. Jadi, algoritma ini merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, misalnya ada suatu permasalahan yang sama, kita tidak perlu membuat algoritma yang baru. Tetapi, kita juga dapat menggunakan algoritma yang sudah kita buat sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan yang sama tersebut. Selanjutnya itu memudahkan dalam pembuatan program karena memiliki alur yang jelas. Karena algoritma ini dibuat terstruktur, jadi dari atas ke bawah. Jadi alurnya itu jelas untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya, tidak tergantung pada bahasa pemrograman apapun. Karena algoritma ini merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan, jadi tidak ada kaitannya dengan bahasa pemrograman apapun. Manfaat dan keuntungan lainnya yaitu memperkuat analisa ketika pembuatan program. Jadi memperkuat bagaimana kita untuk menganalisa permasalahan-permasalahan itu dan memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, mengatasi permasalahan yang rumit menjadi sederhana dan mudah dipahami oleh banyak orang. Notasi algoritma dapat diterjemahkan pada bahasa pemrograman manapun. Jadi nanti notasi algoritma ini kita akan bahas di materi selanjutnya yaitu tentang flowchart. Karena algoritma ini merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan, jadi kita dapat menggunakan konsep dari algoritma ini ke semua bahasa pemrograman untuk menyelesaikan program yang akan kita buat atau permasalahan yang kita temui. Adapun ciri-ciri dari algoritma ini, yang pertama, memiliki input. Contohnya jika teman-teman ingin membuat aplikasi seperti kalkulator, otomatis di situ kita memiliki inputan berupa bilangan 1 dan bilangan 2. Makanya, algoritma itu sendiri memiliki ciri-ciri yaitu memiliki inputan. Yang kedua, memiliki proses. Proses ini merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Yang ketiga, memiliki output. Output ini berupa solusi atau tampilan akhir yang diinginkan oleh aplikasi kita. Biasanya, algoritma ini memiliki minimal satu output. Yang keempat, instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Jadi dalam pembuatan algoritma ini harus memiliki instruksi yang jelas sehingga orang yang melihatnya langsung paham dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan menghasilkan output yang diinginkan. Yang kelima yaitu memiliki tujuan akhir yang dicapai. Jadi algoritma ini otomatis memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu berupa solusi dari permasalahan yang ada. Adapun cara pembuatan algoritma tersebut, yang pertama, kita harus menjabarkan permasalahan yang kita temui. Kita jabarkan. Yang kedua, kita rincikan masalah yang kita dapatkan. Kita rincikan sering-rincinya, jadi akan mudah memahami tentang permasalahan tersebut. Yang ketiga, membuat urutan dari penyelesaian masalah sehingga dapat dimengerti oleh user dan program. Karena seperti yang kita jelaskan sebelumnya, algoritma itu merupakan langkah-langkah yang terstruktur. Jadi kita urutkan solusi dari penyelesaian masalah itu dari atas ke bawah. Barulah yang terakhir menentukan bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Adapun hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat algoritma ini, yang pertama,
teks algoritma berisikan deskripsi metode penyelesaian masalah. Jadi berisikan solusi-solusi yang kita jabarkan atau kita berikan. Algoritma ini sebenarnya dipakai untuk membantu kita dalam mengkonversikan suatu masalah ke dalam bahasa pemrograman. Yang ketiga, algoritma ini adalah hasil dari pemikiran konseptual. Jadi setiap orang pasti memiliki alur algoritma yang berbeda-beda. Dan keempat, notasi algoritma ini bukan notasi bahasa pemrograman. Nanti notasi ini kita bahas pada bagian flowchart. Jadi notasi setiap algoritma ini memiliki perbedaan yang mana input, output, ataupun proses. Dan yang kelima yaitu semua orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritmanya sendiri. Jadi algoritma ini tidak ada benar atau salah, tetapi seberapa efektif algoritma ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Karena setiap orang tuh mempunyai ide yang berbeda-beda dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan kesimpulan dari materi sebelumnya itu dapat kita simpulkan bahwa algoritma ini merupakan prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah, baik itu dalam ilmu matematika, komputer, bahkan masalah kehidupan kita sehari-hari. Algoritma mencakup perhitungan, penalaran, dan pemrosesan. Jadi algoritma ini cakupannya luas. Penjelasan tahapan dalam algoritma tidak mengacu pada sintak pemrograman dan tidak tergantung pada spesifikasi komputer untuk mengeksekusinya. Karena algoritma ini cuma tahapan kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tidak ada aturan bakunya, jadi setiap orang tuh memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Dan pada algoritma ini terdapat 3 cara yang digunakan untuk menyajikan algoritma. Yang pertama secara naratif atau deskriptif, itu berupa cerita. Yang kedua flowchart menggunakan bagan alir. Dan ketiga yaitu pseudocode seperti coding sederhana. Dan ketiga materi ini akan kita bahas pada materi kita selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu materi kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Dan jangan lupa dukung selalu channel kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya teman-teman. Terima kasih.